Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, yang tentu juga bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Padang dalam program Mutiara Pagi. Ini adalah program unggulan untuk pencerahan pendengar kita di mana saja berada. Membahas tentang adab melamar, disebut juga meminang ya. Bagaimana aturannya sehingga tidak salah dari segi etika, tidak salah pula dari segi hukum. Jadi ada adab yang dijaga, karena ini juga bisa masuk kepada persoalan yang sensitif dan tidak bisa pula dielakkan. Ini mesti terjadi bagi yang melanjutkan ya kebaikan sunnah Rasul, yakni pernikahan yang dianjurkan, karena hukum menikah itu bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa pula haram. Ya, kalau wajib itu ya seseorang sudah sangat berkeinginan, dia juga punya kemampuan. Kalau dia tidak menikah bisa terjadi pelanggaran, maksiat misalnya, maka wajib bagi dia. Tapi pokok bahasan kita adalah bagaimana tentang meminang atau melamar. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan khitbah. Khitbah itu artinya melamar. Kalau khutbah itu berpidato, jadi hanya berubah tanda baca, berbeda pula maknanya, walaupun tulisannya sama. Kalau orang yang melamar itu disebut khatib, khatib. Sedangkan orang berpidato atau berkhutbah disebut khatib. Jadi beda ya. Nah, dari segi pengertian apa itu melamarnya atau khitbah, seseorang menyampaikan hasrat, rasa ingin untuk mendapatkan istri, dijadikan jodoh kepada wanita yang dia inginkan, bisa langsung tentu dengan adab yang tinggi, dan lebih afdal tentu di depan orang tua atau saksi. Nah, terus bagaimana adabnya itu? Ya tentu waktu yang tepat ya, dengan bahasa yang santun. Kalau dari dasar untuk adab meminang ini ya, itu diambilkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ya. 235. Nah, ini memang ayat-ayat tentang pernikahan ini ya, kalau dalam perkuliahan ini banyak dibahas dalam prodi hukum keluarga. Nah, pada ayat 235, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagimu meminang
perempuan yang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginanmu dalam hati. Nah, pendengar, ayat ini cukup panjang dan bisa dinikmati ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi kita fokus soal meminang ya, atau melamar, yang populer dengan khitbah. Nah, terus masuk kepada bahasan hukum yang boleh dipinang itu bagaimana. Tentu dikaji yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh itu apa? Di luar itu tentu boleh. Tidak ada dari segi hukum tidak ada larangan meminang selama tidak ada yang menghambat ya. Terus belum dipinang oleh orang lain, itu yang boleh dipinang. Tidak ada larangan hukum. Sukinah binti Handalah dalam ungkapannya, Muhammad bin Ali pernah meminang saya ketika iddah atau masih dalam iddah karena matinya suamiku. Iddah belum habis. Ia berkata, tentu engkau tahu betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Aku menjawab, mudah-mudahan Allah mengampunimu, wahai Abu Ja'far. Kamu kan seorang yang jadi teladan, tapi engkau meminang aku di masa iddah yang begini. Dia menjawab, saya kan hanya memberitahu kamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali. Dia menyatakan sukanya itu tidak terus terang, tapi dia katakan dirinya apa adanya. Bagi orang Arab Quraisy mengatakan diri seperti itu tidak ada masalah. Kalau misalnya di Indonesia, misalnya di ranah Minang, menyebut diri begini begitu hebat, itu memang agak asing. Nah, tapi kalau di Arab itu biasa. Ini harus juga kita paham. Tapi dia melamar itu tidak terus terang, aku suka kamu, tidak gitu. Dia sebut dirinya, artinya janganlah engkau ragu tentang diriku. Kalau dalam stand up komedi misalnya, kamu cocok deh kalau untuk mengasuh anak-anak kita misalnya kan. Itu kan juga dalam bentuk sindiran, tapi komedi, namanya stand up komedi itu kan itu dari sisi seni budaya ya. Bagaimana pula Rasulullah, ini dalam salah satu hadis diungkapkan, laqad alimti anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khiratuhu wa maudhi'i fi qaumi. Tentu engkau sudah tahu aku ini seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasul terbaik, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsaku. Ini Rasulullah ucapkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu suaminya Abu Salamah, karena anaknya Salamah, jadi dia dipanggil Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Dia pejuang masuk Islam lebih awal. Rasulullah ingin meminangnya, tapi dengan bahasa yang halus, bahwa aku ini seorang rasul. Karena Ummu Salamah dengan segala kesabarannya, ada beberapa orang, suami meninggal, siapa yang sabar ditimpa musibah, kan Allah ganti yang lebih baik. Lalu siapa yang lebih baik daripada suaminya yang sangat setia? Ternyata dengan kesabarannya itu Allah ganti dengan manusia yang terbaik, yakni Rasulullah. Terus khusus iddah talak raj'i itu haram ya, karena
dia ditalak oleh suaminya, suaminya masih ada kesempatan untuk rujuk. Talak 1, ya, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, ya memang dia harus kawin dulu dengan laki-laki lain. Kalau ada masih berjodoh baru bisa. Tapi kan sulit kalau sudah digauli pula oleh laki-laki lain, orang yang sudah talak 3 itu, jangan-jangan dia hubungannya makin sempurna, makin tertutup kemungkinan. Jadi dalam talak menalak ini harus berhati-hati. Sesuatu yang haram, sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Terus catatan lainnya tentang masalah meminang. Jangan kamu meminang saudaranya sebelum ia ditinggalkan. Ini ibarat jual beli. Kita tidak boleh menawar barang seseorang, barang dagangannya. Kalau seseorang kalau dia itu dalam proses tawar menawar. Kecuali si pembeli pertama itu sudah meninggalkan, nah baru boleh masuk. Begitu pula orang yang sedang dipinang, tidak boleh masuk pula dia dalam perhitungan. Kecuali sudah jelas tidak jadi, atau dia ditolak, ataupun dia membatalkan, itu diketahui dengan baik. Nah, baru boleh masuk untuk meminang. Kemudian meminang itu supaya berjodoh dengan baik itu diperkenankan untuk melihat calon yang hendak dinikah itu. Nah, dilihat, datanglah ke rumahnya, atau pertemuan itu bisa saja disepakati di mana secara tempat yang wajar, karena bisa saja karena ikatan dinas dan lain-lainnya susah untuk bertemu langsung di rumahnya misalnya. Jadi boleh saja ada pertemuan itu di hotel kah, di warung kah, atau di kantor. Nah, sekarang kita ambil saja contoh di rumahnya. Nah, datanglah ke rumahnya, tentu ada saksi, ada orang tua misalnya, atau wali. Boleh melihat apa yang dilihat. Ya, populer sekali itu lihat wajah dan telapak tangan. Kalau disebut telapak tangan, punggung tangannya juga boleh. Ya. Jadi tidak harus hanya telapak tangan, punggungnya tangan tidak boleh. Bukan. Jadi pergelangan tangan ke ujungnya itu disebut telapak tangan. Dengan melihat wajah dan telapak tangan itu gambaran seluruh tubuh. Tapi hati-hati, perempuan mana tahu ya kalau sekiranya ada cacat. Memang wajahnya oke, telapak tangannya oke, tapi ada misalnya mengandung penyakit atau ada cacat pada tubuhnya yang tertutup, bagus dikatakan apa adanya. Sesungguhnya aku punya penyakit. Sesungguhnya di tubuhku ada goresan misalnya ya. Nanti supaya dia jangan kecewa, mungkin bekas jahitan yang begitu banyak misalnya. Nah, tapi ya kan yang ke depan itu yang terlihat oleh umum kan muka dan telapak tangan. Terus jika seseorang dari kalian mau meminang seseorang perempuan, kalau bisa lihatlah lebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaklah itu dilakukan. Ini dimuat dalam hadis riwayat Abu Daud. Dari segi tempat itu sudah, yang boleh dilihat itu muka dan telapak tangan. Sebenarnya begitu pula sebaliknya. Si perempuan juga boleh melihat laki-laki itu yang datang kepadanya, itu dia juga boleh melihat bagaimana postur tubuhnya, bagaimana wajahnya, bagaimana telapak tangannya, bagaimana cara dia bicara. Jadi melihat dalam arti mencermati gitu ya. Dia kan juga berhak punya analisa. Terus untuk pendekatan zaman sekarang ya, meminang, melamar itu pertama ya di niat yang ikhlas ya.
tidak mainan, tidak pula dicoba-coba atau pacaran dulu, enggak. Jadi ada niat untuk meminang itu dipelihara semata-mata mencari keridhaan Allah. Dua, mengetahui calon pasangan. Ya, mengetahui, inilah yang disebut dengan masa ta'aruf, mengenal pendidikannya, kebiasaan, kecakapannya apa, atau kelebihannya apa, mungkin dia pintar pidato, atau ada di seni, dan lain-lain. Kemudian, melibatkan wali, jangan main sendiri saja, diputuskan sendiri, jadi diikutkan wali, ya, orang tua. Hindari khitbah yang bertabrakan. Jadi apa? Bangun komunikasi. Sedang ada enggak dalam pinangan orang? Itu jangan sampai ada tabrakan. Kemudian ya memberi mahar yang layak. Boleh saja dalam bentuk hadiah pendahuluan, menyatakan tanda suka. Ada juga orang kan misalnya hadiah ulang tahun atau hadiah dia sarjana, apa rasa syukur, ada yang beri karangan bunga misalnya, atau cenderamata yang lain. Kemudian ya menjaga batas interaksi, baik fisik maupun kata-kata yang belum patut. Kalau fisik apa? Misalnya sudah hilir mudik berduaan misalnya, tanpa ada orang yang menemani. Saya kira itu pembahasan kita tentang adab meminang atau melamar seseorang. Semoga ya yang jomblo atau yang sudah jomblo karena memang masih bujangan atau masih gadis, itu juga yang sudah bercerai misalnya, ada niat untuk berumah tangga lagi, adab meminang ini bahasan hukumnya harus dijaga. Dikembalikan pada host. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz penjelasannya.